Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Nur Ajijah Salma dengan nama ilmiah Cataya Adkiropila. Saya dari kelompok 9 Pinase. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tugas biota saya yang bertemakan pemanfaatan teknologi dalam ilmu biologi di dalam bidang kesehatan. Oke, mari kita simak. Nah, di sini ada bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah suatu bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subselulernya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Bioteknologi juga memanfaatkan bakteri seperti ragi, kapang, alga, sel tumbuhan atau sel jaringan hewan yang dibiarkan sebagai konstituen berbagai proses industri. Nah, selanjutnya di sini ada industri kesehatan. Apa sih industri kesehatan itu? Industri kesehatan adalah industri yang pertama kali mengecap keuntungan dari bioteknologi ini. Dimulai dari keberhasilan para ahli membuat hormon insulin yang diproduksi oleh kapang roti Saccharomyces cerevisiae. Kini banyak sekali obat hormon seperti enzim dan vaksin yang diproduksi besar-besaran dengan teknologi bioteknologi. Secara ringkasnya juga, bioteknologi ini sangat begitu penting dalam perkembangan dunia medis. Banyak manfaatnya juga yang dapat diberikan oleh bioteknologi untuk kesehatan. Di antaranya dapat mengembangkan metode yang lebih murah dan efektif dalam menyediakan interferon murni bagi penelitian dan akhirnya untuk penggunaan luas di bidang pengobatan bioteknologi menyumbang metode mengatasi penyakit yang disebabkan oleh virus. Di samping memerangi penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa, di bioteknologi ini juga dapat membantu menyebabkan gangguan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan atau kesalahan dalam kimiawi tubuh, termasuk beberapa penyakit yang menurun. Sekarang dimungkinkan untuk membuat sejumlah besar senyawa alamiah yang dapat atau mungkin dapat menyembuhkan penyakit seperti diabetes, artritis, gangguan tulang, dan kerusakan syaraf. Demikian pula, memproduksi senyawa penghilang rasa sakit dan bahan-bahan untuk mengobati luka dan luka bakar. Peran bioteknologi pada umumnya dan pengembangan baru teknik rekayasa genetik yang diterapkan di bidang kesehatan dan produksi obat-obatan untuk kesehatan masyarakat. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kemajuan bidang teknologi dapat meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Nah, karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyakit dapat diketahui secara dini dan tepat. Pengobatan yang lebih spesifik dapat dilakukan dan produksi bahan obat pun dapat dilakukan dengan lebih efisien. Sehingga bahan-bahan obat yang semula sukar diproduksi dapat kemudian dengan mudah diproduksi. Penerapan industri biologi dalam bidang medik mengalami kemajuan yang mengagumkan dan berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan. Berbagai aspek bioteknologi telah dijadikan dasar pembuatan rancangan-rancangan untuk memerangi penyakit, terutama dalam usaha menemukan jenis-jenis mikroba baru yang ada di dalam alam atau diciptakan melalui rekayasa genetik yang dapat digunakan untuk memproduksi berbagai obat, vaksin, hormon, dan enzim. Sarana baru juga seperti antibodi monoklonal dapat membantu diagnosis dan terapi, sedangkan fusi sel dapat menyediakan antibiotika baru yang berkemampuan tinggi. Nah, misalnya seperti antibiotika penisilin yang diproduksi oleh jamur Penicillium hasil rekayasa genetika yang menghasilkan penisilin dalam jumlah gram atau liter yang lebih besar dari Penicillium asli karena disisipkan ke dalam gen jamur tersebut suatu enhancer atau pemacu ekskresi gen yang mampu melipat gandakan produksi penisilin. Vaksin diproduksi oleh industri mikrobiologi. Banyak vaksin antivirus yang merupakan produksi besar-besaran dari pemanfaatan telur ayam atau kultur sel. Produksi vaksin untuk penyakit infeksi bakteri umumnya membutuhkan pertumbuhan bakteri dalam jumlah besar. Teknik rekayasa genetik sangat penting untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin subunit. Nah, penelitian pembuatan berbagai jenis vaksin untuk berbagai infeksi kuman, virus, maupun parasit dengan pendekatan bioteknologi juga amat berkembang.
Diramalkan bahwa dalam 25 tahun mendatang, untuk satu kali vaksin dapat dicegah beberapa penyakit sekaligus seperti DPT, campak, hepatitis B, pertusis, cacat, dan malaria. Teknologi baru ini juga sekarang diperhitungkan untuk memberikan dampak utama dalam praktik kedokteran yang meliputi semua spektrum penyakit manusia dari kanker dan gangguan ginjal sampai infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Potensi aplikasi antibodi monoklonal termasuk meningkatkan pertahanan alamiah penderita, memperbaiki peluang transplantasi organ, mengarahkan obat menuju bagian tubuh yang spesifik, dan memurnikan obat-obat sebelum diberikan pada penderita. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.